Kalau kita bicara pada konteks kita sebagai ibu, bapak, sebagai suami atau istri, ya, maka kalau seandainya ada makanan, minuman atau harta tidak halal yang diberikan oleh si ayah atau ibu kepada anaknya, pasti ada hubungannya nanti dengan behavior atau dengan tingkah laku si anak tadi. Karena kolbu hanya menerima yang baik-baik saja. Hati kita itu hanya menerima yang baik-baik saja. Kalau dia diberikan terus-menerus yang tidak baik, pasti akan ada perubahan perilaku. Pasti ada. Maka dalam Islam kan ada satu doa, kita mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca doa tersebut, Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Minta sama Allah agar dibebaskan atau diberikan harta yang halal saja. Saya ada 1-2 hari ini, sebulan inilah kurang lebih, ada mendapatkan berita. Ada seorang teman saya, Masya Allah, orangnya baik sekarang dan sudah hijrah juga, dia seorang ibu-ibu, akhwat juga, dan ngaji segala macam. Tiba-tiba, subhanallah, semoga ampuni dia. Ibu ini baru sekalian kena sakit, dan sakit yang gak tanggung-tanggung, leukemia. Umurnya sepertinya belum ada 40 juga. Awal diagnosanya beliau kena anemia aplastik, itu salah satu penyakit langka juga. Anemia aplastik. Lalu tak lama kemudian berubah diagnosanya, mungkin karena apa segala macam saya nggak tahu lah, dan dapat diagnosanya leukemia. Tiba-tiba matanya buta, tangannya nggak bisa digerakkan. Singkat cerita, saya sempat ngobrol ya dengan istri saat itu. Saya bilang, si Fulana ini sakit gini. Terus saya cerita dia kerjanya apa dulu, dan ternyata dia kerja dulu di bank konvensional, ya bank seperti itulah. Sekarang kalau kita baca hadisnya atau kita baca apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah mengumumkan perang, kata Allah. Ya, karena nggak halal kan katanya. Dan itu bukan sekali saya lihat, berkali-kali. Ada lagi yang tiba-tiba suaminya mati mendadak, anaknya tiba-tiba gila, ada. Karena harta yang haram. Seperti itu. Jadi itu cara Allah. Cara Allah untuk apa? Cara Allah untuk membersihkan dosanya. Jadi ingat, satu suapan makanan yang masuk dalam mulut kita, Bapak sekalian, dia akan menjadi bagian dari gamenya kita. Dia akan menjadi bagian dari tubuh kita. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu sahabat mulia, Bapak sekalian, yang pernah suatu hari dikasih makanan oleh seseorang. Dia makan. Waktu lagi makan tersebut, yang ngasih makan kasih tahu sama dia. Dia bilang gitu, itu makanan yang kau makan tadi adalah hasil dari aku menenung berdukun, kata dia. Apa yang Abu Bakar kerjakan? Langsung dia colokin lehernya, tenggorokannya untuk mengeluarkan makanan tadi. Kenapa? Saking pentingnya urusan halal dan haram dalam Islam. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata-kata Allah, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban, kata Allah. Makanlah yang halal dulu, kata Allah, dan thayyib, ya. Makan yang halal dulu. Halal itu nanti secara substansinya mungkin sapi halal disembelih secara syar'i, ayam halal disembelih secara syar'i. Tapi masalahnya dari mana uang untuk membeli itu? Ya, jadi kalau maaf ya, kalau mungkin saya boleh memberikan nasihat kepada saya dan teman-teman sekalian, kalau ada banyak masalah di rumah tangga kita, coba lihat, ini sumber rezekinya dari mana nih? Sumber rezekinya dari mana? Ya, kalau seandainya ada sumber rezeki yang tidak halal, maka coba di-cut dulu, dipotong sumber rezeki yang halal, dan jangan ambil lagi dari situ. Minta sama Allah, serius, sungguh-sungguh minta, pasti Allah kasih. Ya, sebab apa? Tadi balik-baliknya. Tidak tenang, masalah anak dan penyakit segala, termasuk penyakit juga akan datang di situ. Ya. Kalau ada makanan yang tidak halal, termasuk juga obat-obatan.
Hati-hati zaman sekarang. Sudah banyak obat-obatan yang tidak halal. Ya. Nah, Bapak Ibu silahkan lihat. Jadi kalau Anda makan obat atau makanan nggak yakin halalnya, kata Nabi kan, kalau mau jaga imannya maka tinggalin yang ragu-ragu, yang was-was, yang syubhat tadi. Halal jelas, haram jelas, di antara keduanya ada syubhat. Syubhat yang terus-menerus dikerjakan seseorang, maka dia akan jatuh kepada yang haram. Ya, kalau sudah jatuh pada yang haram, maka tadi saya katakan akan banyak masalah, dan masalah yang biasanya yang paling dominan dalam diri kita adalah dicabutnya kelezatan iman di situ. Cabut. Karena tidak akan berkumpul kebaikan sama keburukan, nggak bisa. Jadi kalau ada orang tanya, saya ngelihat ada seseorang, kita ngelihat ada seseorang yang dia sholat iya, puasa iya, sedekah iya, tapi masih maksiat, berarti dia belum sholat, dia belum puasa, dia belum sedekah. Bisa jadi karena apa? Ada yang masuk ke dalam tubuhnya, dirinya yang tidak halal, seperti itu.